lama-lama minat turun, karena minat turun guru jadi turun, dan itu yang ibu dulu pernah bilang sebagai lingkaran setan. Indonesia perlu branding. Jepang, Korea punya brand tersendiri dan itu menarik sekali untuk orang muda. Di lingkungan ruang kelas kayak gini nih, ketertarikan itu, interest in Indonesian language and culture sebenarnya stagnan, netral gitu, atau meningkat atau justru menurun? Kadang-kadang sering saya sarankan kepada para guru bahasa Indonesia, jangan fokus pada keinginan gurunya, fokus pada minat dan keinginan murid-muridnya. Gimana caranya kita bisa introduce atau mengikut sertakan pop culture Indonesia di classroom? Gimana caranya, Bu? Sebenarnya banyak sekali. Hey everyone, I'm Billy and welcome back to the Perantau Podcast, dimana kita ngomongin para perantau di Australia itu ngapain aja sih. Hari ini kami datangan Bu Sylvie Wantania, seorang guru bahasa Indonesia di Melbourne, yang pertama mulai tahun 2003 mulai mengajar bahasa Indonesia di Melbourne, dan sekarang udah hampir 22 tahun. Bu Sylvie juga sekaligus ketua VILTA, itu Victorian Indonesian Language Teachers Association. Jadi hari ini kita ngobrol tentang perjalanan pengajaran bahasa Indonesia, baik dari pengalaman Bu Sylvie sendiri, tapi juga secara keseluruhan lebih dari 2 dekade di Melbourne ya, Bu. Jadi sebelum kita mulai, terima kasih Bu, terima kasih banyak. Sama-sama, terima kasih juga. Nah, sebelum kita mulai nih masuk ke pertanyaan-pertanyaan aku gitu, aku minta dulu dong Ibu, kalau misalnya nongkrong sama keluarga atau teman-teman gitu, dan ditanya pengalaman Ibu tuh untuk mengajar bahasa Indonesia seperti apa dan kenapa gitu, dalam satu kalimat saja. Wah, saya mengajar bahasa Indonesia sejak tahun 1990. Ketika saya kuliah di Jogja, di Gajah Mada, saya bekerja sambilan atau part-time menjadi guru bahasa Indonesia di Sekolah Bahasa Realia. Jadi itu memang skill selain yang lain-lainnya. Tapi akar passionnya tuh dari mana, Bu? Soalnya kan namanya mengajar ini nggak mudah gitu, walaupun kadang-kadang orang bisa merendahkan gitu, tapi kan pada dasarnya butuh keinginan yang kuat gitu. Ya, sebenarnya sudah dari kecil. Dulu kalau kumpul dengan tetangga dengan ibu-ibunya, dengan anak-anaknya, dan biasanya kami ditanyakan mau jadi apa nanti pada masa depan. Dan kebanyakan mungkin teman-teman saya bilang, oh mau menjadi insinyur atau dokter atau ahli hukum. Saya tidak tahu kenapa sejak dari TK saya selalu kagum pada guru-guru saya. Saya berpikir, wah hebat, mereka pintar sekali. Oleh karena itu ketika saya ditanya mau jadi apa, saya selalu bilang saya ingin jadi guru. Walaupun dalam perjalanan hidup saya lari kemana-mana dulu sebelum akhirnya benar-benar jadi guru. Begitu. Soalnya Ibu juga di satu saat sempat exploring karir sebagai wartawan juga gitu kan. Jadi emang mungkin pada dasarnya lebih ke ingin bercerita kepada orang kali ya, untuk membantu orang gitu. Betul. Nah, setelah lebih dari 20 tahun di Australia ini, apa satu kata yang bisa menggambarkan hubungan Bu Sylvie sekarang dengan Indonesia? Oh, Indonesia masih ada di dalam hati saya masih cinta Indonesia. Tetapi saya rasa keluarga saya sekarang atau kehidupan saya memang sudah ada di sini di Australia. Anak saya besar dan berkuliah sekarang. Sebentar lagi mudah-mudahan selesai kuliah. Dan saya rasa kedua orang tua saya juga sudah tidak ada. Jadi ya saya berpikir mungkin lebih baik hidup di Australia dalam arti lebih stabil dan kurang tantangan-tantangan misalnya, wah kenapa masih single atau kenapa banyak pertanyaan kalau di Indonesia. Kalau di sini cenderung lebih bebas, lebih mandiri dan tidak terlalu banyak orang yang ingin tahu urusan orang. Jadi kalau satu kata aja yang menggambarkan hubungan Ibu Sylvie dengan Indonesia apa? Satu kata aja. Indonesia rumah saya kedua.
Oke. Satu rumah Rumah saya rumah juga. rumah. Namanya rumah mau ditinggalin seberapa lama tapi kalau dipikir-pikir akan selalu menjadi rumah gitu ya. Iya, betul. Nah, kira-kira apakah ke depannya Bu Sylvie bisa balik ke Indonesia? Belum tahu, dulu waktu awal-awal saya berencana, nanti kalau sudah pensiun akan pulang gitu ya. Tapi saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada masa depan kan. Boleh berencana tapi kadang-kadang waktu kembali ke Indonesia saya juga agak ragu karena harga-harga juga sudah mahal gitu, tidak semurah zaman dulu untuk membeli properti atau untuk tinggal, dan juga keluarga di sana kadang-kadang apa ya, semua sudah mempunyai kesibukannya masing-masing Hmm. dan tidak hidup bersama-sama selama berpuluh-puluh tahun ini. Jadi ya mungkin saya rumah, tapi mungkin rumah singgah. Jadi sekarang Australia menjadi rumah utama gitu Mhm, ya. Nah, sekarang kalau kita ngomongin pengalaman Bu Sylvie di sini untuk mengajar gitu. Jadi sejak awal 2000-an, sejak 2003 mhm, di sini sebagai assistant teacher dulu ya. Tadi dibilang di Geelong mhm, dulu kan. di Geelong, ya. Di Geelong dulu, sekarang di Melbourne High School di mana kita rekaman. Dan ini Mhm, kelas bahasa Indonesia juga kan Bu? iya. Ini ada nggak satu hal yang stand out dari papan belakang ini? Oh, ini kunjungan pertama kami ke Indonesia Timur, ke NTT. Oh, oke. Kami ke Sama anak-anak kelas berapa nih Bu? ini campur dari kelas 9 sampai kelas 11. Oh, oke. Ini kita ke Soe di Moni, di Danau Kelimutu, kami ke Pulau Komodo dan Labuan Bajo dan ya Bali tentu saja. Dan ya menarik. Ini yang sekarang sedang saya promosikan di sekolah ini dan bulan Juli mudah-mudahan tidak ada halangan kita kembali lagi ke NTT. Nah, dalam 20 tahun terakhir Bu Sylvie ngajar di Melbourne, Ibu merasa ada perubahan nggak dalam segi ketertarikan dan ya ketertarikan Indonesia dari Australia, tapi vice versa juga gitu bagi orang Indonesia yang sudah di sini gitu. Dari segi bahasa dan budaya, apakah ketertarikan pada Indonesia berubah? Kalau ketertarikan dari orang Indonesia ke Australia makin meningkat, khususnya dengan program WHV ya. Wah, semua berbondong-bondong. Bahkan yang sudah lebih dari umur 30 tahun pun wah berusaha untuk datang. Sedangkan untuk orang muda dari Australia untuk datang ke Indonesia itu saya rasa belum banyak. Ada mahasiswa-mahasiswa yang berkuliah di universitas dan mereka mempelajari bahasa Indonesia, mungkin mereka tertarik atau mereka melakukan riset atau yang lebih akademis atau sekaligus pariwisata. Sayangnya hanya Bali gitu. Tapi kalau untuk berbisnis atau yang lain-lain saya kira belum setinggi minat dari Indonesia ke Australia. Tapi kalau kita ngomongin di lingkungan ruang kelas kayak gini nih, jadi yang SMA ke bawah gitu ya, SMA dan SMP lah setidaknya gitu. Ketertarikan itu interest in Indonesian language and culture sebenarnya stagnan, netral gitu, atau meningkat atau justru menurun? Sekarang saat ini masih stagnan di sekolah saya ya. Di Di sekolah-sekolah Melbourne High lain School specifically berarti ya? ya, Oke. di sekolah-sekolah lain mungkin ada peningkatan, mungkin juga penurunan. Karena khususnya banyak sekolah yang sulit sekali mencari guru, tapi beberapa sekolah yang baru-baru ini mengadakan perjalanan ke Indonesia, mereka kembali dengan semangat baru karena biasanya ke Jawa, kali ini ke Indonesia Timur, menghindari macet dan kadang-kadang sering saya sarankan kepada para guru bahasa Indonesia, jangan
fokus pada keinginan gurunya, Hmm. fokus pada minat dan keinginan murid-muridnya. Seperti kebetulan sekolah ini hanya untuk putra. Jadi anak-anak laki-laki itu lebih suka yang hands on, yang challenging, yang adventure daripada sekedar maaf ya, bukannya merendahkan atau mau sekedar ke apa membuat batik atau nonton wayang atau bermain gamelan. Mungkin ada beberapa yang tertarik khusus pada musik atau tapi remaja saya merasa di seluruh dunia enggak Apalagi remaja terlalu. cowok ya. Betul. Tapi kalau saya ajak snorkeling, saya ajak surfing, atau saya ajak melihat komodo Oh, yang ketagihan berbahaya, itu. senang sekali gitu. Atau berkunjung ke sekolah-sekolah di pedalaman di Indonesia dan membantu. Mereka lebih suka, lebih senang karena mereka merasa, oh saya berbuat sesuatu, ada hasilnya gitu, ada kontribusi mereka daripada hanya sekedar melihat dan pulang. Juga misalnya Borobudur dan Prambanan, itu menarik ya, tapi kalau kalau hanya sekedar, kalau memang ketertarikan mereka bukan di bidang antropologi atau sejarah Asia atau bukan hal yang menarik. Mereka cuma lihat, oh ya oke sudah. Bukan itu minat mereka. Jadi saya rasa, misalnya contoh saya dibandingkan dengan trip sekolah baru-baru ini ke Amerika. Itu mereka siap membayar $12.000 Wow, 12.000. untuk mengikuti program itu. Jadi kayak ke NASA gitu-gitu. Iya, Oke. karena menurut itu ketertarikan anak laki-laki atau remaja, khususnya di sekolah ini yang memang mereka punya aspirasi cukup tinggi gitu ya. Jadi kita harus lihat minat mereka di mana. Jangan memaksakan kehendak gurunya. Maaf, mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Kadang-kadang gurunya mau pulang kampung ke Jogja misalnya atau ke Solo atau kemana, udah deh anak-anak bawa aja supaya saya bisa pulang kampung gratis. Nah itu yang kadang-kadang akhirnya yang untung gurunya, muridnya minatnya ya begitu-begitu saja. Nah itu yang harus diubah gitu. Kita harus dan juga Indonesia tidak hanya belajar bahasa Indonesia dan budayanya saja, tapi banyak sekali biodiversity, keragaman hayatinya besar sekali paling mungkin salah satu paling besar di dunia. Nah, itu yang harus kita perkenalkan juga dengan adanya kunjungan, dengan adanya mereka berinteraksi langsung dengan orang-orang di Indonesia, mereka akan tahu, oh ternyata remaja di Indonesia sama minatnya, sama ketertarikannya. Mereka nonton film yang sama, mendengarkan musik yang sama. Nah, Ibu juga pernah bilang isu yang dihadapi oleh pendidikan bahasa Indonesia di sini banyak yang masih terpaku sama textbook gitu kan. Dengan textbook bahasa Indonesia yang kenyataannya udah lumayan outdated gitu kan, udah kuno gitu loh. Nah, apalagi kalau misalnya kita bandingin sama misalnya budaya Korea gitu atau Jepang gitu yang sekarang booming banget gitu, dan mereka justru daya jualnya ada di misalnya anime gitu atau K-pop, K-drama gitu. Ibu saya aja nonton drakor tiap hari gitu kan. Nah, jadi sebenarnya gimana caranya kita bisa introduce atau mengikut sertakan pop culture Indonesia di classroom, gimana caranya Bu? Sebenarnya banyak sekali. Saya mulai memutar film-film Indonesia tapi saya seleksi. Misalnya kayak apa Bu? Dilan. Oke. Itu menarik sekali, bahasanya lebih resmi, ada bahasa Sundanya sedikit tapi lebih resmi dan itu membiasakan anak-anak untuk mendengar dan decoding the word gitu loh. Jadi mereka bisa mengerti, oh ada ibu, ada kata-kata saya, ada kata kamu gitu. Nah, seperti itu. Jadi misalnya film Dilan
siswa-siswa saya sejauh ini khususnya anak laki-laki suka sekali gitu. Wah, geng motor gitu kan. Atau Pengen eh jadi bad boy anak Bandung kali ya? iya, terus udah gitu misalnya wah pick up line-nya menarik gitu. Bahkan sempat murid saya dulu pertama kali saya tunjukkan film itu mereka bilang, "Oh, mereka Google ternyata." Dan bilang, "Oh, Iqbal itu berkuliah di sini di Melbourne, Bu. Undang, Bu." Gitu. Oh iya bener ya, dia sempat di Monash ya? Dulu Heeh iya. heeh. Jadi tapi mungkin sekarang udah pulang. Waktu itu Udah masih balik. Covid, Iya waktu iya itu iya. masih Covid. Jadi wah, nah seperti itu. Jadi mereka tertarik, oh ternyata Indonesia so cool gitu. Nah seperti film-film seperti itu yang menarik. Kadang-kadang ada beberapa film yang saya coba tunjukkan, tapi ya ada beberapa, misalnya Laskar Pelangi, anak-anak suka. Atau dulu tapi sayangnya sulit sekarang mencari ininya video, mesin di Netflix tidak ada ya. Mhm. Kebanyakan di Netflix film horor. Iya. Aku di Netflix masih nonton Habibie sih. Oh Habibie Ainun. Habibie Soalnya kan ya. itu ada juga. Dan itu juga mungkin masih ada unsur sejarahnya juga kali Bu. Saya pernah tunjukkan, tapi masalahnya Kurang bukan ya? minat Kurang mereka. demen ya? Kurang Hanya ada orang bahan Indonesia gombalannya. yang mengerti gitu loh. Iya iya. Sejarah Indonesianya. Tapi ya eh, mereka lebih suka yang remaja, film remaja. Ada Apa Dengan Cinta tuh udah dari beberapa tahun yang Itu lalu mereka itu sambil masih belajar top. pick up line gombalan orang Indonesia kali ya? Iya, dan juga iya, Ada Apa Dengan Cinta mereka suka sekali karena meskipun itu masalah percintaan remaja, ada juga politiknya sedikit, ada apa namanya, mental health-nya juga. Jadi mereka tertarik gitu. Bahkan menanti-nanti, "Ayo yang kedua Bu, nonton yang kedua," gitu. Itu. Lama-lama jadi kayak anak remaja orang Indonesia juga ya? Ya, ya memang sama. Nah, sejak Covid saya melakukan sebulan sekali Zoom dengan partner kita sister school di Indonesia, di Bali atau di Sumbawa Besar. Berapa hari lalu kami melakukan juga. Dan itu pada awalnya siswa saya takut atau malu-malu. Tapi setelah mereka mulai berbicara, berapa menit kemudian saya udah mulai dengar tertawa, giggling gitu, seperti itu. Jadi ternyata nyambung gitu loh. Tapi akhir-akhirnya biasanya mereka bilang, "Wah bahasa Inggris mereka lebih bagus daripada bahasa Indonesia saya," gitu. Saya bilang, "Ya karena memang mereka mau melancar bahasa Inggris. Sedangkan anak-anak di sini, ya bahasa Indonesia hanya sekedar numpang duduk, bisa santai gitu. Bisa tidak terlalu serius begitu." Sayangnya hanya sampai di situ dan bahasa Indonesia kebanyakan kelas buangan. Karena ada 3 bahasa yang lainnya, 4 termasuk Indonesia. Jadi biasanya anak-anak yang, bahasa Jepang terlalu sulit, bahasa Prancis, sulit sekali, bahasa Jerman apalagi, udahlah bahasa Indonesia aja, begitu. Jadi minatnya pun dan rencana mereka adalah sampai kelas 10 masih wajib di sini. Ya Masih wajib sudah. untuk ambil bahasa? Oke. Nanti selesai kelas 10, tinggal gampang, tinggal di drop aja bahasa Indonesia. Tidak penting gitu. Lebih penting matematika atau STEM lah ya. Science, matematika, IT, ya seperti itu yang utama untuk mereka. Nah jadi lama-lama minat turun, terus karena minat turun guru jadi turun, dan itu yang ibu dulu pernah bilang sebagai lingkaran setan gitu ya. Iya. Minat turun, jumlah guru turun, karena guru turun sekolah juga gak bisa memadai adanya bahasa Indonesia lagi, terus minat tambah turun, guru tambah turun, Ya. and so on and so on and so on. Nah jadi gimana caranya sebenarnya yang secara realistis ya, secara aku dan ibu gitu, gimana, apa peran yang kita bisa ambil untuk setidaknya menghambat lingkaran setan itu? Sebenarnya gini, ya ini himbauan juga nih untuk semua warga Indonesia yang merantau, yang sedang sekolah atau yang sedang bekerja atau memang sudah menetap di sini. Walaupun kita bangga, saya tinggal di Australia, tapi masih seperti saya katakan rumah
awal kita masih Indonesia, banggalah dengan rumah Indonesianya. Jadi misalnya dukungan dari masyarakat perantauan itu penting. Misalnya ya PPIA atau yang lain sudah mengadakan beberapa kegiatan. Tapi saya mau tahu apakah orang-orang muda Indonesia ini menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar atau lebih Nah, bangga berbahasa Inggris. itu dia. Nah itu, dan juga orang tua yang sudah berkeluarga di sini, ayo meskipun sudah tinggal di Australia, anak-anaknya didorong untuk mempelajari bahasa Indonesia. Karena mereka selalu beranggapan, wah udah jauh-jauh ke Australia harus belajar bahasa Eropa dong. Atau bahasa yang lain. Ngapain bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia bisa saya ajarkan sendiri di rumah kok gitu. Tapi pada kenyataannya bahasa sehari-hari dengan bahasa resmi itu berbeda gitu loh. Dan tidak banyak siswa atau ya siswa yang berlatar belakang Indonesia itu mampu atau bisa mengalahkan bahkan beberapa siswa saya yang tidak pernah tidak pernah mengunjungi Indonesia, bukan berlatar belakang Indonesia. Karena mereka masih seperti kertas putih. Jadi apa yang saya berikan mereka terima. Sedangkan anak-anak yang sudah dari rumah dengan bahasa slang atau bahasa dialek macam bahasa Udah pede duluan daerah, gitu ya. memang mengerti, bagus pengertiannya. Tapi untuk produksinya kadang-kadang sulit. Karena ya seperti saya katakan beda. Bahasa formal ada grammarnya, ada tata bahasa mekan, bernya dan lain-lain. Kalau kita di rumah mungkin kita tidak memikirkan kenapa harus ada yang, kenapa harus be, kenapa me, seperti itu. Tapi jadi kalau gitu berarti sebenarnya ya untuk orang Indonesia yang ada di Australia gitu yang udah berkeluarga dan tinggal di Australia gitu dan punya anak gitu. Jadi kita ngomongin case tadinya Keluarga, itu gitu, senarionya itu ya. Jadi semuanya berawal dari rumah gitu kan. Berarti yang ada mindset orang tuanya. Nah, gimana tapi cara kita bisa mengubah persepsi itu? Ya itu seharusnya rasa cinta. Rasa cinta Indonesianya tuh harus tetap ada. Walaupun mungkin awalnya supaya nanti kalau pulang ke Indonesia bisa berkomunikasi dengan kakek neneknya atau yang lain. Itu udah cukup bagus gitu. Dan selain itu mereka juga membantu perkembangan bahasa Indonesia di sini. Jadi tidak hanya sekedar nggak penting gitu ya. Tapi ribut-ribut di belakang, wah bahasa Indonesia menurun. Tapi tidak ada aksi dari mereka sendiri. Tong Gitu. kosong lah ya. Iya. Jadi hanya ribut isu tapi tidak ada bagaimana caranya menyelesaikannya. Itu harus mulai dari kita-kita semua perantau-perantau ini. Jadi nah itu juga sih mungkin balik lagi ke efek pop culture gitu ya. Dari yang Ibu lihat sendiri gitu, maksudnya bagian dari ya Ibu peran Ibu sebagai diaspora Indonesia di Australia juga gitu. Ibu ngeliat nggak dengan pop culture yang keluar dari Indonesia sekarang kan film-film makin bagus, musik-musik juga makin mendunia gitu. Apakah gelombang baru itu juga menyentuh hati-hati diaspora lagi? Apa justru stagnan nggak ada perbedaannya sama sekali kok gitu? Sebenarnya banyak diaspora yang berprestasi atau yang menghasilkan atau berproduksi ya, berkreasi. Banyak, tetapi kadang-kadang di Indonesia sendiri tidak dihargai. Atau juga mereka merasa buat apa gitu ya, nanti buntut-buntutnya malah membebani daripada membantu atau mendorong supaya orang Indonesia diaspora ini maju gitu. Nah itu yang kadang-kadang kebanyakan orang khawatir. Sebenarnya banyak, saya rasa banyak mahasiswa yang lulusan dari luar negeri, yang bekerja di luar negeri, yang menghasilkan atau berkreasi atau invention atau penemuannya sudah diakui dunia banyak. Cuman masalahnya kalau kembali ke Indonesia apa dihargai? Mungkin tidak. Itu. Nah, seperti sudah dikatakan oleh
salah seorang dosen dari Monas, Indonesia perlu branding. Nah itu yang belum, seperti kan tadi Billy sudah katakan Jepang, Korea punya brand tersendiri dan itu menarik sekali untuk orang muda. Orang Indonesia aja sekarang wah berlomba-lomba belajar bahasa Korea Mm-mm. gitu ya. Nah itu yang sayang sekali belum ada gitu loh. Kenapa mereka seperti murid-murid saya tanya kenapa kamu ambil bahasa Jepang? Kamu kan orang Indonesia. Oh saya mau bisa baca komik anime. Seperti itu. Ada tujuannya. Nggak hanya sekedar for fun, tapi mereka mau mencapai sesuatu. Nah itu yang kadang-kadang belum dan apalagi sekarang semua orang kabur aja. Kabur dulu gitu. Nah Nah itu itu. what are your thoughts on that, Bu? Tentang kabur aja dulu. Sebenarnya nggak masalah, Tapi tapi jangan memaksakan diri gitu loh. ya, Kalau mau kabur, mikir-mikir dulu gitu, tahu dulu tujuannya, di mana keadaannya bagaimana, kesulitannya yang akan dialami bagaimana. Karena banyak yang kabur sampai di sini susah, gitu enggak. Dan saya terus terang kurang setuju dengan banyak TikToker atau Instagram yang pamer, wah saya di Indonesia, wah bisa dapat 1 miliar sekian setahun, belum tentu benar gitu. Tantangannya lebih banyak kadang daripada keuntungannya. Tantangan budaya, tantangan pekerjaannya yang berat dengan fisik gitu ya, bukan hanya sekedar duduk-duduk saja atau dan banyak lagi biaya hidup di sini mahal, kesepian dan resiko kalau kecelakaan atau sakit. Nah, itu yang belum dipikirkan oleh orang Indonesia. Mereka semua berlomba-lomba untuk kabur, tapi mereka belum tahu di bagaimana keadaan di tempat yang akan mereka tuju. kalau gitu mungkin bagi orang Australia yang di sini yang udah belajar bahasa Indonesia, apa peran mereka untuk mendukung kita juga, Bu? Ada Eh, nggak perannya? ada, tapi kan nggak sebanyak, ya apa ya? Masa apakah patut kita minta tolong dari mereka yang udah No. bahasa Indonesia? Nah ini satu mentalitas yang paling saya tidak suka. Apa tuh? Kalau kita mau dihargai, kita harus sama tinggi. Kadang bukannya maaf nih pemerintah Indonesia. Kadang-kadang, oh iya ada program bagus, ayo kita bikin gitu. Tapi buntut-buntutnya Australia harus kasih dong lebih banyak karena kan Australia negara kaya, kita kan negara berkembang misalnya. Nah kapan mau majunya, kapan mau ininya kalau hanya minta atau apa ya istilahnya, ya bergantung pada negara lain. Harusnya sama-sama tinggi. Kalau sama-sama tinggi pasti dihormati. Jadi kalau misalnya mau memajukan bahasa Indonesia, ayo dong didukung misalnya tidak hanya mengirim tenaga kerja kasar, tapi juga tenaga profesional yang bisa maksudnya dan didukung oleh misalnya contohnya India dan Cina yang setahu saya mereka banyak di sini migran yang paling banyak. Mengapa? Karena pemerintahnya memberikan pinjaman, loan. Kalau kamu sana pura-pura sekolah, ntar kamu kerja, kan pasti kirim duit kembali, uang kembali ke keluarga kah atau pulang kampung spending money di negaranya. Itu devisa. Nah, di Indonesia kalau bisa belum mikir bagaimana mendukung, invest dulu lah. Jangan belum apa udah mikir untungnya mana gitu. Iya kan? Harusnya invest dulu, berani invest. Negara-negara seperti Jepang, Perancis, mereka tuh berani invest. Dalam arti gak apa-apa deh, keluarin dulu duit banyak, uang banyak supaya mereka kayak bantuan-bantuan sosial ya. Negara-negara maju itu memberikan bantuan gak gratis. Itu menanamkan pengaruh
ke negara-negara yang berkembang itu. Nah, Indonesia nggak berani itu. Selalu alasannya, wah itu tidak dibudget atau budgetnya kurang banyak, kurang cukup dan lain-lain alasannya. Nah, itu yang seharusnya kalau mau dianggap dihormati dan dibantu, membantu diri sendiri dulu gitu. Nah, kalau sudah seimbang sama tinggi duduk sama rendah tinggi, berdiri sama tinggi, nah pasti negara lain akan menghormati juga gitu. Jangan hanya beraninya marah-marah gitu atau protes-protes gitu. Tapi kalau giliran urunan enggak ah. Mhm. Tapi itu kira-kira mentalitas orang Indonesia secara individu juga nggak sih, Bu? Iya, kadang-kadang wah kalau ada ya dari hal yang kecil, dari zaman saya masih tinggal di Indonesia aja. Wah, misalnya nih saya pulang, misalnya ya kalau misalnya eee, waktu masih remaja, ulang tahun, "Ayo siapa yang traktir?" Gitu kan, harus, "Oh yang lebih kaya dong harus traktir," gitu. Atau, wah sudah tinggal di Australia, kalau pulang, wah sekeluarga semua harus minta traktir begitu ya. Nah kayak seperti itu, mereka nggak tahu betapa sulitnya hidup di sini. Betapa mahalnya gitu biaya hidup di sini. Mereka hanya pikir, "Wah kan kamu kaya, uangnya dolar," gitu. Begitu. Jadi itu mentalitas yang dari orang per orang dan akhirnya jadi sebuah sistem. Lebih baik minta gitu daripada harus kontribusi atau bangga untuk saya bisa kontribusi, saya bisa invest. Jadi bagi diaspora Indonesia yang di luar negeri nih, ya iyalah diaspora ya, tapi bagi yang orang Indonesia yang udah ada di Australia atau di Melbourne gitu, di mana kita sudah di luar Indonesia, kita juga bisa meresap banyak sudut pandang yang baru gitu, banyak perspektif Mhm, yang baru, banyak cara pemikiran baru juga mhm. gitu kan. Dengan harapan ya siapa tahu kita bisa membantu, sesama orang Indonesia juga gitu. Jadi bagi kita yang udah di luar negeri, sebenarnya what steps sih sebenarnya, what actionable steps can we take untuk bisa membantu satu sama lain, Bu? Nah itu, kalau saya lihat orang Indonesia mungkin termasuk saya juga kadang-kadang, nggak peduli, bukan urusan saya, gitu loh. Nah itu yang mungkin harus berubah gitu, kalau kita, bisa saling membantu mengapa tidak gitu. Cuma memang kadang-kadang ada juga kesulitannya sudah tinggalnya di rantau, kan kita berharap, wah seperti keluarga lah ya, karena keluarga kita jauh di Indonesia, siapapun yang ada di rantau adalah keluarga. Tapi kadang-kadang saling sikut menyikut, Mmm, saling malah backstabbing atau yang lain-lain atau bahkan, nggak pedulilah gitu. Nah itu yang atau belum apa-apa udah, "Oh pemerintahnya dong," gitu. Masa kita yang orang sekecil ini berbuat sesuatu, harusnya pemerintah duluan gitu. Nah itu sebenarnya orang per orang ini yang harus berubah dan harapannya adalah orang-orang muda ini yang pada masa depan menjadi pemimpin, yang harus punya mulai berinvestasi, menanamkan modal dalam arti membawa nama Indonesianya gitu. Jadi, kalau kalau misalnya di tempat pekerjaan, kalau orang akan melihat, "Oh ternyata orang Indonesia bagus ya," gitu ya, kerjanya rajin, atau tidak pernah komplain, mungkin ada banyak yang saya dengar seperti itu gitu. Orang Indonesia ternyata bagus. Nah itu sudah salah satu investasi gitu loh, menanamkan, pandangan positif terhadap Indonesia. Bahwa orang Indonesia tuh tidak neko-neko, tidak menipu, tidak tidak mau menang sendiri, egois. Nah itu sifat-sifat dari dulu kadang saya malu. Orang bilang, "Oh Indonesia," oke orang Indonesia yang klaim, orang Indonesia tuh ramah tamah gitu ya. Tapi kalau kita ke Indonesia kadang-kadang kita nggak nemukan itu.
Semua sudah urusannya masing-masing, apalagi kalau udah di mobil, udah macet, udah semua emosinya tinggi kan. Nah itu yang sudah hilang saya rasa. Dan saling menyalahkan, ya pemerintahnya kok gitu atau macam-macam. Jadi banyak faktor sebenarnya. Tapi kalau menurut pendapat saya, ya dari kita-kita ini perantau yang mulai mengharumkan Indonesia, bukan bahasa Indonesia saja, tapi Indonesia. Bahwa orang akan kenal, oh kalau punya pegawai orang Indonesia tuh bagus gitu ya. Pekerja keras, nggak pernah komplain misalnya, tapi juga nggak mau eksploitasi gitu. Nah seperti itu. Itu yang perlu kita, dan juga kalau bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar gitu. Memang sulit. Tapi kalau bisa jangan dicampur-campur karena akhirnya jadi rusak bahasanya. Saya sering melihat, saya sendiri secara tidak sengaja juga kadang-kadang campur-campur. Tapi kadang-kadang ada banyak orang muda Indonesia yang sudah lama di Australia mungkin, wah udah nggak bisa bahasa Indonesia. Kadang-kadang bahasa Inggrisnya keluar terus gitu. Aduh wah nggak usah gitu. Saya dengarkan podcast-podcast dari Indonesia itu ya gitu. Semua pada tiap satu kalimat ada pasti bahasa Inggrisnya, frase-frasenya. Tapi kalau ditanya bisa nggak bahasa Inggris full? Belum tentu bisa. Sebenarnya mungkin kalau dari pengalaman aku sendiri sebagai orang yang dari kecil juga belajar bahasa Inggris gitu. Soalnya kan dulu sekolah internasional juga gitu. Sebenarnya buat aku di kepala aku tuh nggak nggak terasa seperti dua bahasa yang berbeda karena di otak tuh semuanya ujungnya jadi satu gitu loh, ya kan. Ujungnya jadi dengan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia di kepala aku tuh antara satu kata dengan yang lain sebenarnya lebih mirip sinonim gitu daripada bahasa yang berbeda sungguh-sungguh gitu ya gitu. Jadi kadang-kadang ketukar-tukar bukan karena nggak tahu tapi karena pas lupa aja gitu Bahasa ya. Jaksel. Itu dia trennya sekarang ya. Iya, aku anak Jaksel. Nah itu kalau ngajarin anak-anak bule bahasa Indonesia zaman sekarang gitu, maksudnya dengan menggunakan pop culture gitu sebagai reference point ya. Apakah mereka juga sempat tanya-nanya kenapa, oh ini kok dicampur-campur, ini maksudnya gimana gitu? Ada kayak gitu juga nggak Bu? Ya, saya selalu katakan, misalnya ada apa dengan cinta, ada lu Iya, guanya ya, iya. ada walaupun ada 1-2 kata bahasa Inggris, saya katakan bahwa kesulitan guru untuk mengajar bahasa pop culture itu yang nggak ada dasarnya gitu loh, nggak ada aturannya pop culture itu. Jadi Tapi bukannya itu evolusi bahasa Bu? saya nggak melarang kalau misalnya memang di Indonesia ya, tapi saat ini harus ada aturan yang baku gitu loh. Khususnya misalnya, ya saya dulu pernah misalnya mengajar bahasa Indonesia di defense. Itu kita harus mengajarkan bahasa baku dulu, baru mereka kan lebih mudah mengerti bahasa-bahasa kok, deh, dong, seperti itu. Supaya dasarnya ada dulu gitu Ada ya? dulu. Kalau kita langsung kok, deh, dongnya dulu, itu belum tentu mereka tahu aturannya bagaimana. Cuman karena perasaan, oh ya enak kayaknya nyambung deh gitu. Iya kan? Jadi aturan yang kalau kita mau ngajarkan gitu di kelas, nanti keceplosan pada saat ujian malah fail. Iya. Malah nggak lulus ntar. Ntar mau ngomong ke guru malah gue lu gitu ya? Iya, Udah di banyak. diskors. Ada banyak sekarang di sekolah di Australia, gurunya mengajarkan muridnya mengatakan kamu kepada gurunya. Padahal iya? itu it's a big no gitu kan. Apa kabar? Baik. Dan kamu gitu. Wih, Waduh. udah dikeplak tuh. Iya, kalau di Indonesia waduh. Udah salah itu. Jadi sekarang untuk menutupi bahasan kita hari ini juga, harapan Ibu untuk pengembangan bahasa Indonesia di Australia gimana Bu? 1 kalimat aja. Ya, kita perantau ini yang bertanggung jawab. Entah keluarga
entah itu mahasiswa, orang per orang, kalau kita merasa bangga dengan Indonesia kita, ya kita bagaimana caranya menunjukkan yang baik Indonesianya. Entah itu pariwisatanya, entah itu eh, apa ya, keramah tamahannya, kejujurannya, kerja kerasnya dan lain-lain. Masih banyak lagi hal yang positif supaya kita dikenal di sini, oh orang Indonesia itu brandingnya, oh orang Indonesia ternyata pekerja keras dan jujur gitu. Oke lah, saya mau cari pekerja orang Indonesia misalnya. Begitu. Atau oh kayak banyak maaf ini. Misalnya oh orang Vietnam itu pekerja keras dan anak-anaknya semua belajarnya keras gitu ya. Jadi itu sudah menjadi branding kan. Nah, itu yang kita-kitalah yang membuat branding. Jadi untuk mengubah persepsi, untuk mendukung nama baik Indonesia, kita Iya, harus bisa mengubah persepsi orang lain terhadap Indonesia. iya, Dan melalui sebelum kita. makanya dan sebelum kita bisa mengubah persepsi itu, kita harus mulai dari diri kita sendiri juga, gitu ya. Betul. Kalau nunggu pemerintah nggak tahu sampai kapan. Nunggu-nunggu terus kita. Iya, makanya kita nggak jelas kapan pemerintah mau bikin branding. Iya. Ya udah kalau gitu terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama. Semoga masa depan makin cerah ya. Betul. Semoga banget Saya gitu. nggak pernah pesimis. Walaupun di luar lagi mendung. Iya, betul. Semoga makin cerah masa Ya. depan Indonesia di Australia gitu ya. Betul. Oke, makasih banyak Bu. Betul. Sama-sama. Terima kasih.